Selanjutnya, bagaimana caranya FKM ini? FKM secara total akan aktif secara total menggerakkan simpatisan, kader-kader P3, keluarga P3, para fusi-fusi P3 untuk secara aktif mengawal Anies Rashid Baswedan menjadi presiden Indonesia dan ikut terlibat di dalam transformasi kekuasaan. Yang berikutnya, jikalau FKM ini diberikan kepercayaan atau memiliki peluang untuk melakukan restrukturisasi terhadap struktural P3, medefinisikan kembali tentang ideologi P3, maka FKM akan siap untuk melakukan perbaikan secara struktural P3 dari DPP sampai dengan tingkat ranting. Jadi FKM itu tidak hanya Anies jadi presiden terus FKM yang membuat, kami akan berbuat untuk memperbaiki P3 secara struktural, secara ideologi, secara visioner, sehingga P3 benar-benar menjadi rumah besar bangsa Indonesia. Arti jangan hanya melihat Mukercap DKI. Di Indonesia itu hari ini existing ada 34 provinsi. Ditambah ada Papua, nanti ada 4 lagi, berarti ada 38 provinsi. Kita memiliki struktur di 38 provinsi. Sebagai struktur partai, maka kami melakukan mekanisme formal melalui struktural partai. Kami akui di Mukercap kemarin itu banyak menyebut, di Mukercap DKI banyak menyebutkan nama Pak Anies. Di Jawa Timur muncul 10 nama. Siapa aja, Mas? 10 nama, ada Hovifah, ada Anies, ada Ganjar, ada RK, ada Erick Thohir, ada Pak Mardiono sendiri. Itu tokoh yang potensial maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Di Sumatera Utara muncul nama lain. Di Sulawesi Selatan muncul jadi banyak nama nama lain. yang bermunculan. Itu dia, makanya saya sampaikan ini bagian dari bagaimana kita memonitoring aspirasi publik baik yang melalui struktural partai. Makanya kami sampaikan tadi senior-senior partai yang melalui FKM, wadahnya FKM, ya kata Mbak Dani mau diapakan? Ya biarin aja. Jadi kami memanage kita punya elektoral agar tidak pergi kemana-mana. Kami memaintain agar tidak bingung, sehingga FKM kita bentuk hasil diskusi saya dengan Suharto Monoarfa sebelum dikudeta dulu, kan, untuk mencoba menampung aspirasi yang tidak setuju P3 di KIB. Ya kan? Sehingga harus setuju. Tujuannya adalah untuk melapis dapil-dapil yang tidak dapat dijangkau oleh DPP. Karena banyak kita punya dapil-dapil kehilangan. Di Jawa Tengah kehilangan banyak, di Jawa Barat kehilangan banyak, DKI habis sama sekali. Itulah FKM dibentuk dan harus setuju dalam rangka untuk membackup agar P3 ini bisa lolos dari jebakan parlementarisme 4%. 90% masa P3 dukung Anies Muhaimin, sisanya penumpang gelap. Dikutip dari cpnn.com Jakarta, hasil Sigi Poltreking Indonesia pada 28 Oktober sampai 3 November 2023 lalu yang dirilis pada Jumat 10 November lalu menunjukkan pemilih P3 lebih banyak mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dibanding dua pasangan lainnya. Sebesar 38,5% menyatakan akan memilih pasangan calon yang tak diusung oleh P3 itu. Sementara yang memilih Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sama-sama 28,2%. Politikus senior P3 Habil Marati menepis temuan lembaga survei pimpinan Hanta Yuda AR tersebut karena dukungan massa partai berlambang Ka'bah ke pasangan dengan akronim Amin ini jauh di atas itu. Yang benar itu 90% ke Amin, jelasnya Minggu 12 November. Besarnya dukungan ini karena P3 memiliki keterkaitan sejarah dengan personal dengan kedua figur tersebut. Mantan Bendahara Umum DPP P3 ini menjelaskan Muhaimin merupakan cicit Kiai Haji Bisri Syamsuri. Ketika menjadi Ketua Majelis Syuro P3, Kiai Bisri yang mengusulkan bahkan memperjuangkan agar Ka'bah menjadi lambang P3 pada saat partai yang merupakan fusi dari partai-partai Islam ini berdiri tahun 1973.
Saat itu penggunaan lambang Ka'bah sempat ditentang rezim Orde Baru. Kiai Bisri ini orang yang bermimpi agar P3 menggunakan lambang Ka'bah melalui istihoro di Mekah. Jelasnya, meski pada tahun 1984 setelah kembali melalui tekanan dari pemerintah saat itu, lambang P3 akhirnya diganti menjadi bintang. Setelah Orde Baru tumbang, kembali ke lambang Ka'bah. Tidak hanya Muhaimin, lanjut Habil Marati, Anies Baswedan juga memiliki ikatan historis dengan partai yang saat itu dipimpin oleh Muhammad Mardiono tersebut. Kakek Anies Rashid Baswedan dan Bapak Rashid Baswedan dari mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga pendukung P3 pada masanya. Jadi mereka berdua itu juga P3. Kalau ada orang P3 tidak mendukung pasangan Amin, berarti dia itu penumpang gelap di P3, tegasnya. Di samping keterkaitan historis dan emosional, lanjutnya, dukungan massa P3 kepada capres-cawapres yang diusung koalisi perubahan ini juga karena faktor rekam jejak, kapabilitas dan gagasan keduanya lebih baik dibanding pasangan lainnya. Itu tadi kita bicara keterkaitan dengan partai, sementara kualitas, kapabilitas serta gagasan perubahan itu, pasangan Amin ini cocok dengan kebutuhan masyarakat saat ini, tandasnya. Karena itu, Ketua Umum Forum Ka'bah Membangun (FKM) yang merupakan simpul sukarelawan Amin dari kalangan kader dan simpatisan P3 menegaskan bahwa dukungan masyarakat di lapangan sudah terbukti berbeda jauh dengan yang sampaikan lembaga survei. Bahkan dia optimistis duet Anies Muhaimin akan menang satu putaran. Karena kita melihat fakta di lapangan, ini saja saya sekarang di Surabaya, tandasnya. Hasil segi poltreking Indonesia pada 28 Oktober sampai 3 November 2023 lalu yang dirilis pada Jumat 10 November lalu menunjukkan pemilih P3 lebih banyak mendukung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dibanding dua pasangan lainnya. Sebesar 38,5% menyatakan akan memilih pasangan calon yang tak diusung oleh P3 itu. Sementara yang memilih Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sama-sama 28,2%. Politikus senior P3 Habil Marati menepis temuan lembaga survei pimpinan Hanta Yuda R tersebut karena dukungan massa partai berlambang Ka'bah ke pasangan dengan akronim Amin ini jauh di atas itu. Yang benar itu 90% ke Amin, jelasnya Minggu 12 November. Besarnya dukungan ini karena P3 memiliki keterkaitan sejarah dengan personal dengan kedua figur tersebut. Mantan Bendahara Umum DPP P3 ini menjelaskan Muhaimin merupakan cicit Kiai Haji Bisri Syamsuri.